Eh, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin saya memperkenalkan diri, nama saya Febi Ramanda. Nomor induk mahasiswa 260 233 61 00. Saya mahasiswa teknik industri. Hari ini akan mempresentasikan final project karakter building kewarganegaraan terkait dengan hasil project eh, kami sebelumnya yang dikerjakan secara tim eh, oleh kelompok 6 kelas DSDA, yaitu wawancara dengan narasumber dari banyak pihak dari industri, pemerintah, dan masyarakat. Izin saya akan menampilkan presentasi saya, yaitu terkait dengan SDG atau Sustainable Development Goals nomor 9, yaitu tentang industri, innovation and infrastructure, dengan judul yaitu peningkatan efisiensi pengelolaan limbah industri melalui kolaborasi komunitas dan inovasi berkelanjutan. Latar belakang dari tema yang kami angkat itu, yang pertama, adanya aktivitas industri yang semakin meningkat sehingga menimbulkan limbah industri menjadi ancaman yang serius. Data dari PBB yaitu 80% limbah industri di negara berkembang tidak diolah. Yang ketiga, SDGs 9 atau Sustainable Development Goals 9 menekankan pentingnya industri dan infrastruktur berkelanjutan. Selanjutnya, adanya tantangan, yaitu kurangnya inovasi, minimnya kolaborasi, dan rendahnya kesadaran. Yang terakhir, solusi. Solusinya itu ada kolaborasi lintas sektor dan teknologi yang inovatif. Rumusan masalah yang kami angkat itu ada 4 hal. Yang pertama, bagaimana kesadaran dan partisipasi komunitas saat ini. Yang kedua, apa tantangan utama dalam penerapan inovasi teknologi. Yang ketiga, bagaimana model kolaborasi yang efektif. Yang keempat, strategi apa yang dapat mendukung pengelolaan limbah berkelanjutan sesuai dengan SDGs nomor 9. Metode pelaksanaannya, eh, kami melakukan dengan banyak cara. Yang pertama, melakukan observasi langsung dan wawancara langsung atau melalui daring online. Kebetulan saat itu saya interview secara online dengan Bapak Ibnu Noval, Supervisor 1 HSE dan Fleet PT Pertamina Integrated Terminal Banjarmasin. Yang kedua, juga kami melakukan pembagian tugas antar anggota kelompok. Selanjutnya juga narasumbernya itu bersumber dari, ada yang dari industri seperti saya dari Pertamina, ada yang dari masyarakat ataupun dari instansi pemerintah. Yang terakhir, eh, setelah hasil ini selesai, kami melakukan analisis hasil temuannya sehingga menimbulkan atau menghasilkan solusi kolaboratif dan inovatif. Nah, hasil temuan lapangannya dari proyek ini, kami melihat banyak usaha kecil yang belum mampu dan memahami sistem pengelolaan limbah. Yang kedua, masyarakat pun banyak yang belum tahu cara melapor jika terjadinya pencemaran. Yang ketiga, pemerintah juga kesulitan melakukan pengawasan secara langsung. Yang keempat, minimnya integrasi antar sektor. Solusi yang kami dapat tawarkan itu ada 3 hal. Yang pertama, dilakukannya kolaborasi komunitas, bisa melalui sistem pelaporan limbah, dibikin WhatsApp group atau melalui Google Form. Dapat juga dilakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat halayak banyak. Yang selanjutnya, dapat dibuatkan kemitraan bank sampah, bisa melalui CSR perusahaan. Yang kedua, melalui inovasi teknologi. Ah, Inovasi teknologi ini kita bisa membuat alat sensor limbah berbasis Arduino, atau juga eh, bisa membuat aplikasi Android untuk memonitoring limbah atau mockup. Yang ketiga,
dilakukan kampanye dan edukasi. Uh, Bisa melakukan gerakan Eko Warrior. Ini ke sekolah-sekolah, bagaimana kita menjelaskan ke anak-anak sekolah tentang bahaya limbah, terus peran mereka terhadap pengelolaan limbah ini seperti apa. Dan yang terakhir, dapat dibuatkan modul edukasi SDGs 9 sama seperti sebelumnya, ditujukan untuk pelajar. Kesimpulan, kesimpulan dari proyek ini dapat kami sampaikan. Yang pertama, pengelolaan limbah industri yang efisien itu hal yang mutlak dapat dilakukan dengan kolaborasi lintas sektor. Itu yang pertama. Yang kedua, keterlibatan atau peran aktif mahasiswa itu vital, itu krusial. Masyarakat harus berperan aktif. Ketiga, teknologi yang sederhana pun dapat mendukung keberlanjutan. Contoh aplikasi Android tadi itu sangat gampang dan uh, berbiaya rendah, nggak perlu cost gede. Yang keempat, nilai BGA ya atau Building Grade Awareness ya menjadi landasan aksi nyata. Nah, dari proyek ini juga kami melakukan refleksi pribadi. Dari sisi adaptability, kami dapat mampu belajar menyesuaikan dalam berbagai kondisi sosial dan teknis yang ada. Dari sisi collaboration, kerja tim atau teamwork dan lintas sektor itu adalah kunci. Itu adalah kekuatan utama. Yang ketiga, social awareness itu tumbuh empati dan kesadaran terhadap isu lingkungan. Jadi kita melibatkan banyak pihak, industri, masyarakat, pemerintah. Itu bagaimana cara kita menumbuhkan empati dan kesadaran akan bahaya atau isu-isu lingkungan ini. Secara general, kami menyadari bahwa perubahan itu dimulai dari kesadaran, lalu bergerak dalam aksi nyata. Di sini juga kami lampirkan video wawancara, namun tidak saya putar saat ini. Nanti link video hasil wawancara akan saya share di caption video ini. Bisa dilihat. Mungkin eh, itu saja yang dapat saya presentasikan terkait dengan tema kami SDGs nomor 9. Sebagai penutup, dapat kami sampaikan bahwa think globally, act locally. Proyek ini dapat menjadi contoh nyata integrasi antara pendidikan karakter, kontribusi sosial, dan aksi global yang berbasis budaya lokal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atensinya, terima kasih bantuannya. Saya cukupkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.